Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadila dengan NIM 211301009. Baik, saya di sini akan memaparkan materi tugas UTS mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam. Pengantar Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah yaitu ekonomi yang lebih mengedepankan dan menerapkan aturan atau cara Islam. Sumber perekonomian Islam mengacu pada Al-Quran dan hadis, di mana ada aturan dalam menjalankan roda perekonomiannya, yang dimana perekonomian itu harus berjalan di bawah peraturan-peraturan yang diatur oleh agama Islam. Tujuan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Tujuan ekonomi syariah. Menelisir buku Pengantar Ekonomi Islam oleh Muhammad Hidayat, terdapat beberapa tujuan ekonomi syariah, yaitu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, persaudaraan dan keadilan universal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Sedangkan tujuan ekonomi Islam konvensional, pengertian produksi merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian. Produksi memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu membuat barang mentah dan diolah menjadi barang jadi yang berguna dan bermanfaat jika digunakan. Oleh karena itu, ekonomi dan produksi tidak bisa dipisahkan, keduanya memiliki kaitan erat, di mana produksi merupakan suatu kegiatan ekonomi. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam, setiap kegiatannya harus selalu mengutamakan nilai kemaslahatan bagi umatnya. Maksudnya dalam kegiatan produksi, contohnya seorang produsen harus memuat nilai kebaikan dalam hasil produksinya. Dengan kata lain, tujuan ekonomi produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah bagi konsumen. Tujuan produksi menurut perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut: merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga, tidak mengandalkan orang lain, melindungi harta dan mengembangkannya, mengeksplor sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ekonomi masa Rasulullah SAW. Teori ekonomi Nabi didasarkan pada arahan yang ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran secara bertahap diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah SWT melalui malaikat Jibril sebagai pedoman untuk semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ilustrasi terbaik tentang sebagaimana Islam dipraktikkan termasuk pada bidang ekonomi dapat ditemukan dalam kehidupan Nabi Muhammad dan komunitas muslim semasa hidupnya. Umat Islam tidak sempat mengembangkan ekonomi selama periode Mekah karena mereka selalu terlibat dalam pertempuran untuk melindungi diri dari orang-orang Quraisy. Hanya selama era Madinah, Nabi mengambil alih dirinya untuk mengubah lingkungan Madinah menjadi masyarakat yang berkembang. Meskipun perekonomian masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mempelajari sejarah pemikiran Islam memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu menumbuhkan pemahaman dan kekaguman yang lebih besar terhadap Islam. Karena dalam ekonomi Islam mengatur segala sesuatu secara sistematis dan tidaknya hanya mempertimbangkan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan agar mendapat keuntungan. Harus memenuhi dimensi keadilan, kerelaan, kejujuran, kebaikan, dan masih banyak lagi. Pada intinya, ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang mengacu pada hadis berikut. Pada hadis Nabi Muhammad. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya pelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.